Oke, kita lanjut ya ke stretch. Sebelumnya kita udah belajar control flow ya. Sekarang stretch. Dengan stretch, Anda bisa membuat tipe Anda sendiri ya. Di Rust, Anda akan menggunakan type sepanjang waktu karena ia mudah untuk digunakan. Stretch ini dibuat dengan keyword stretch ya, stretch kayak gini ya. Kalau kita copy, nah gini, yaps. Nah ini stretch ya, file directory. Ada 3 jenis stretch. Yang pertama adalah unit stretch. Unit artinya tidak memiliki apapun ya. Untuk unit Anda cukup ya menuliskan nama dan semicolon. Ini namanya unit stretch. Selanjutnya adalah tuple stretch yang disebut dengan unnamed stretch ya, nggak ada nama. Disebut dengan unnamed karena Anda hanya perlu menuliskan tipe tanpa ada nama fieldnya. Oh gini ya, gini. Tuple sangat cocok dengan membuat sebuah stretch sederhana dan tidak perlu mengingat namanya. Jadi gini, ini untuk yang unnamed stretch ya, stretch color ya, dalamnya cuma kita kasih tipe ya, tipe U8 U8 U8. Nah cara pakainya gini ya, kita kopas. Nah ini ada color U8 U8 U8, di sini make color. Cara manggil atau initial si stretch kita tuh gini, color panggil. Nah, kemudian dalam kurung kasih U8 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 ya. Di sini ada 3. Oke, di sini juga kita kasih 3. Dia akan bikin red, green, blue ya, misalkan gitu ya. Kalau kita print keluarnya make color ya, karena dia ini ya tuple ya, cara aksesnya gini. Kalau kita mau aksesnya 0, caranya gini, 1. Oke. Kalau kita run, wow, bukan gini, make run. Aha, 0 ya. 0, ayo 0. Lama kali ini ya. The second part of the color is 0 ya, 0. Oke. Jenis ketiga adalah name stretch ya, yang ada namanya. Oke, ada field gitu ya. Nah ini cocok untuk apa ya, kode blok yang ditulis setelahnya. Nah ini ada namanya ya, jadi ini ada size dan color ya. Nah ini deklarasi color tuple stretch. Nah kemudian dalamnya kita, nah ini yang name ya, yang pakai nama ya, name stretch gitu ya. Oke, kemudian dalamnya ada atribut apa, ada size ya, ukuran, kemudian ada colornya ini bisa nih di embed yang ini, bukan embed ya, tapi ini tipenya stretch lagi gitu ya. Oke. Tipenya adalah color ya, kita bisa masukkan si color tadi yang unnamed jadi ke dalam name ini ya. Nah colornya ini sesuai dengan color, size-nya berapa, 150, dan colornya apa, colornya itu my color ya. Apa tuh? Putu. Hah? Kue putu. Kue, kirain es krim. Mau beli es krim? Anda harus misalkan fill dengan menggunakan koma ya, dan juga pada name stretch untuk fill yang terakhir Anda boleh menambahkan koma atau tidak, itu terserah Anda ya. Ini boleh kita kasih itu koma di sini ya. Sebenarnya Anda tidak melakukan koma tersebut, namun adalah ide yang bagus untuk selalu memberikan koma pada akhir field ya, karena terkadang kita akan ubah urutan dari. Nah kalau misalkan kita nggak pakai koma, jadi kalau kita misalkan mau color ini di atas gini, nah ini bakal error nih. Nah untuk antisipasi itu kasih aja koma. Jadi kalau kita ubah ke awal gini kan, nah jadi nggak apa-apa, komanya udah ada gitu ya, misalkan kita lupa gitu. Oke gitu. Kemudian Oke, mari kita bikin stretch country ya. Oke, country dalamnya ada population, ada populasinya berapa, kapitalnya, dan leader name-nya siapa, presidennya siapa gitu. Population, ini population 500.000 ya, ini nggak apa-apa underscore ya, hasilnya nggak akan berubah, ini cuma lebih readable ya, 500.000. Kapitalnya apa, Elista ya. Kemudian leadernya siapa, misalnya Joko Widodo ya, Joko Widodo ya. Ini kapitalnya apa ya, capital in country ya. Kapital, oh kapital itu kayak kota itu ya. In Indonesia, Jakarta. Oh ibu kota. Oke, ini ibu kotanya Jakarta ya. Luasnya berapa gitu ya, siap. Indonesia population 2020 itu oke segini ya. Oke, kita kopas.
Kita kopas, kita paste ya, ini ganti. Udah. Oke, mantap. Nah sekarang ini Indonesia ya, Indonesia population ya, kapitalnya kapital dan leadernya leader name. Oke, mantap. Nah kemudian apakah Anda menyadari bahwa kita menuliskan sesuatu yang sama dua kali? Kita menulis population kapital leader name. Sebenarnya kita nggak perlu melakukan hal seperti itu ya, jadi kita cukup gini ya, karena kalau misalkan nama fieldnya dan nama variabelnya sama, kita cukup nggak usah gini ya, nggak usah double gini, hapus. Nah nanti dia tahu nih, oh ini populasi, oh jadi dia populasi, ini kapital, ini leader name, asalkan nama ini fieldnya, nama atribut itu sama dengan nama variabel ya. Oke, sip. Udah gini ya, kalau kita print misalkan print ya gitu ya, Indonesia, kita print misalkan Indonesia dot population, bisa nggak ya akses gini, make run. Oke, never, ini keluar nih ya, population, kemudian ada kapital dan juga si leader name nya. Oke, nah ini ininya ya, populationnya ini tuh si kapitalnya ini sih leader. Oke, enum adalah kependekan dari enumeration ya, terlihat mirip seperti struct tapi sebenarnya berbeda. Inilah perbedaannya. Gunakan struct apabila Anda menginginkan satu hal dan juga hal lainnya ya, satu dan juga hal lainnya. Kalau enum hanya salah satu ya, satu atau hal yang lainnya gitu. Jadi struct digunakan untuk menyimpan banyak hal secara bersamaan, sedangkan enum digunakan untuk banyak pilihan secara bersamaan. Jadi beda ya, banyak hal dan banyak pilihan. Untuk deklarasi enum, tulis enum kayak gini dan gunakan kode blok beserta pilihannya gini ya, cara deklarasi enum ya. Ini di atas kita kasih misalkan enum ya, ada sun, ada stars ya. Kemudian cara pakainya gimana? Nah misal gini, dengan mesin ini kita bisa menggunakan i32. Oke, kita copy aja deh ya, kita copy. Oke, kita punya enum ini, membuat enum dengan dua pilihan ya. Oke, kemudian ada fungsi create sky state ya, ada time-nya di sini ya. Di sini kita matching ini kita cocokkan ya, kalau match time-nya kalau di antara 6 sampai dengan 18 gitu ya, jadi dia sun ya, antara jam 6 sampai dengan 18 gini caranya. 6 titik sampai dengan 18 itu kita bisa lihat matahari ya. Kalau misalkan lewat dari itu berarti kita bisa lihat bintang. Oke, kemudian cek sky ya. Cek sky, kita masukin si tangent sky ya, kita cek jika dia itu sun gitu ya, dia I can see the sun, I can see the star ya, but gitu ya, but I can't see the stars gitu ya. Oke, but I can see the sun gitu. Oke, mantap. Nah, kemudian di sini LED time-nya misalkan 8 ya, jam 8 pagi. Kemudian kita cek sky state-nya ya. Kita panggil create sky state, dia kembaliin ini dengan the sky ya. Kita mau kembaliin ini. Kalau misalkan ini kan jam 8 nih, antara 6 sampai 18 ya. Kembaliannya berupa thing in the sky dot sun ya. Cara panggilnya double colon gini, sun ya, matahari. Oke, nah gimana cara ceknya ya? Kita pass by pass by reference ya, bukan mutable reference ya. Ini kita kasih cuma dia bisa lihat value ya. Sky state, oke, di sini sky state. Kemudian di sini kita cek nih. Oke, nah kalau dia sun nanti I can see the sun ya. Kalau kita run, nah I can see the sun but I can the stars ya. Kalau misalkan lewat dari jam 18 ya, misalkan jam 20 gitu ya, jam 20.00 malam, nah dia bisa lihat bintang, tapi nggak bisa lihat sun, matahari di jam segitu. Oke, gitu ya, mantap. Selanjutnya kita juga bisa tambah data pada enum ya, ada string ya. Jadi di string kita bisa masukin juga nih data dalamnya ya. Oke, menarik. Oke, sun description. Gini caranya ya, kita kasih aja namanya apapun, nanti bisa kita panggil ya. Ini juga n, ini juga, atau Anda juga bisa menamakan dengan n atau dengan nama lain semau Anda, no problem ya. Oke, bisa gitu ya. Kita punya enum. Nah di sini kita kasih tipenya apa ya, gitu.
Oke, apa ya case-nya ya? Misalkan admin gitu ya, gitu juga boleh gini. Misalkan nih roles ya. Ada admin, ada juga misalkan, atau deh gini deh, ada lecturer ya, ada dosen, ada juga sih mahasiswanya, student ya. Lecturer sama si student ya. Tapi apa case-nya ya? Tapi case-nya kita nggak tahu ya apa ya. Roles, lecturer, oke, nggak kepikirannya apa case-nya. Oke, program di atas akan mencetak hal yang sama. Oke, sama aja. Nah, ini ada mood nih, ada happy. Anda juga bisa melakukan import kepada enum ya, sehingga Anda tidak perlu mengetik terlalu banyak. Bisa gini ya, kita kopas, Ctrl A, Ctrl V ya. Mood ada happy, ada sleepy, ada not bad, ada angry ya. Match mood, masukin moodnya apa ya, moodnya not bad gitu ya, not bad. Match mood, mood ya, happiness level ya. Kalau moodnya itu happy 10, sleepy 6, not bad 7, angry 2 ya. Nah, kita harus menuliskan mood di setiap saat ya. Oke, kita kembaliin si happiness. Kita bisa import ya, caranya gini, copy. Nah gini, mood ya, kita pakai ini, kita import semuanya ya, bintang asterisk ya, kita import semua yang ada di dalam mood ya. Ada happy, sleepy, not bad, dan angry. Kemudian udah deh, di dalam ini kan use mood nih ya. Di sini udah terimportnya semuanya nih ada. Kita bisa langsung pakai happy, sleepy, not bad, dan angry. Gitu ya. Mantap. Oke, kemudian enum juga bisa direpresentasikan sebagai integer ya. Ini karena Ras memberikan angka pada setiap varian di enum dimulai dari angka 0. Anda bisa melakukan hal ini jika enum yang Anda buat tidak memiliki tipe apapun. Season, oke, spring, summer, autumn ya. Ini musim apa ya? Gugur ya. Winter ya, musim dingin, musim salju, oke. Nah, for season ya, ini musim. In for season ya, 4 musim, kita print season as U32 ya. Jadi kita bisa lihat kalau sessionnya itu ada angka ya, ini 0, ini 1, ini iota ya, iota. Kalau digolang itu iota. Nah, 0, 1, 2, 3. Kemudian Anda juga bisa merepresentasikannya menggunakan angka yang lain ya, jika Anda menginginkannya. Caranya gini ya, kita custom ya, custom. Angka berapa yang menjadi representasi integernya? Dead star ya, brown dwarf, red dwarf, yellow star, red giant, dead star. Wow. U star ya gini, kemudian match star SU32. Jadi kita ini ya, kita konversi ya, atau konversi ya. Kita casting ya. U32, kemudian size, size oke. Match star, size if size yang ke-90, maka not the biggest star. Kalau size nya jika lebih dari sama dengan 80 berarti good size star ya. Oke, gitu ya. For star in star vector ya, kita match starnya. Oke, ini ambil size ya, size itu enggak, dia bikin variable dulu ya. Coba kita tes. Nah, benar ya gini ya. Size if size, size ya. Jika size-nya itu jadi kita tampung sini ya. Ini terserah berarti namanya ya. Oke. Kemudian Dead Star sebenarnya angka 4, tetapi sekarang ia berangka 1001. Enum to use multiple types ya. Jadi kita bisa mengetahui bahwa item di dalam vector ya, array dan yang lainnya diisi dengan tipe yang sama, hanya tuple yang berbeda ya. Tapi sebenarnya Anda bisa gunakan enum untuk dimasukkan tipe yang beragam. Bayangkan kita ingin memiliki sebuah vektor dengan tipe U32 atau I32, tentu saja Anda bisa membuat vektor U32 I32 vektor dengan tuple. Namun kita hanya menginginkan satu saja.
Jadi di sini Anda bisa menggunakan enum. Contohnya gini, enum number U32, 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 U32. Jadi pada enum tersebut terdapat dua varian. Ada varian U32 dengan tipe U32, ada I32 dengan tipe dalamnya I32 ya. I32 dan I32 hanyalah sebuah nama ya. Ia saja bernama, bisa aja bernama U32 atau I32 ya. Ini cuma nama alias. Sekarang kita bisa masukkan enum number ke dalam vektor. Kita akan memiliki vector of number ya. Mantap sih, keren ya. Kita coba. Ada ini ya, ada enum number, ada kemudian kita bikin vektor ya, dalamnya get number ya, boleh ini gitu ya, boleh ini I32 ya, sedangkan ini U32 gini boleh ya, nambah string juga boleh sini ya string gitu ya, str aja deh, tipenya apa string gitu, juga boleh ya. Kemudian for item in my fact ya, match itemnya ya, match item dalam vektor jika match item gitu ya, jika dia number I32 number, nah number ini get number nih mana ya, ini dia panggil get number 800, inputnya I32. Sorry ini I32, match input is positif. Ada fungsi ya untuk ngecek ya apakah dia positif. Jika is positif maka kita cast jadi U32 ya, U32. Jika enggak berarti tetap ya jadi I32. Kemudian kita return si number ya, number. Tipenya number. Jika I32 number, si numbernya itu 32, maka keren. Menarik, run. Bener ya gini ya. Keren sih. Dan voila, hasilnya sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian loops. Dengan menggunakan loops perulangan, Anda bisa memberitahu RAS untuk terus melakukan sesuatu sampai Anda menggunakannya untuk berhenti. Anda menggunakan loop untuk memulai perulangan yang tidak akan berhenti, kecuali Anda memberitahukannya kapan untuk berhenti menggunakan break ya. Main dalamnya kita bikin loop ya, loop. Gini cara bikin loop ya, loop. Loop ya. Misalkan ada counter nih, ada counter kita tulis misalkan 0 ya, counternya 0. Kemudian sini ada loop ya, counternya kita plus 1 ya, tambah satu terus, kemudian kita print ya counternya ya. Kemudian kita jika counter ini ya untuk ngebreaknya, jika counternya udah 5 maka break ya, jadi dia keluar dari loop. 1, 2, 3, 4, 5. Gini ya bikin loop ya, jadi nggak bisa for gitu ya. Ada tapi in ya, nggak ada yang gini for gitu ya, i. Dalam loop Anda bisa ada loop juga ya, Anda bisa memberi mereka nama. Gini cara bikin namanya ya, yang ingin kita beri gunakan tick ya dari sebuah ini untuk memberikan nama ya. Gitu. Tick gitu ya. Nah kita coba kita paste. Ada counter 1 ya, ada counter 2. Kita now entering the first loop. Ini namanya ya first loop ya. Kasih ini petik ya, kasih ini petik. Kasih ini petik. Berikan nama kepada loop yang pertama, counternya plus 1 ya. Dia counter di semua counter aja, counternya besar dari 9, maka pakai kita loop yang kedua ya, second loop. Ini ya, kita break first loop, break second loop. Keren. Second loop is now counter plus 1 lagi. Jika udah 3 berarti 1 sampai 9. Kemudian 1 sampai 3 dia ini ya, break firstnya ya. Break first loop otomatis yang dalamnya juga terhenti. Ya kita coba save.
Nah 1 sampai 10 ya, kemudian ini untuk yang second loopnya. Nah start loopnya ya gitu. Gini ya, loop while adalah loop yang terus menerus melakukan sesuatu selama kondisinya true ya. While ya, ada for, ada while. Selama kondisinya true itu ketika counternya kecil dari 5. Counternya kita plus, jadi kalau dia udah di plus gitu ya, dia udah 5, jadi ini stop. Ini berarti dia cuma sampai 4 ya. Ini cuma sampai sampai 5 ya. Oh iya, ini tuh plus 1 ya, 5. Jadi baru dia cek ke sini. Oke. Akan membuat eksklusif range ya. 03 berarti dari 0 1 2 ya, dia eksklusif. Ini inklusif ya. Inklusif tuh pakai ini 0 1 2 3 ya sampai ini. Ini inklusif, sedangkan ini eksklusif ya, sama dengan ngambil slice yang ngambil potongan array, dia pakai eksklusif ya. 03 berarti 012, kalau ini 03 berarti 0123 ya. Nah gini. Oke, karena kita tidak melakukan angka untuk di print, jadi kita bisa ini ya. Ini kalau gini ya, compilernya akan ngasih warning ya, warning. Ini numbernya nggak digunain nih ya, buat apa? Silahkan ganti dengan underscore katanya ya. Prefix, kasih prefix underscore atau underscore aja ya. Nah kasih di sini oke, counter 53, ini baru 53 break si counter segini ya. Untuk mendapatkan value, Anda menuliskan value-nya tepat setelah break. Break counter gitu pula ya, dan menggunakan titik koma. Ini adalah contoh loop dan break yang mengisi value ke dalam variable number. Oke. Dijemput ya fiturnya ya. Ini loop ya, kita akan perulangan selama counternya ini mutable ya, mutable biar bisa di count di increment ya. Jika counternya udah 53 ya, oke. Sama dengan 3, maksudnya jika dimodulin 53, sisanya itu 53 ya, maka kita break counter ya, kita kembaliin nilainya itu, kemudian kita print ya. Kalau kita run, nah 56, jadi 56 ini dibagi dengan 53, sisanya itu 3 ya. 56 dibagi 3, 5, 3, 1 ya, sisanya 3. Oke. Nah ini match colorsnya. Bagaimana cara menggunakan loop? Tapi nggak apa-apa, bahwa ada satu problem ya, match. Oke, ya, kita kupas. Ya, adalah first, second, third ya. Ini untuk si ini tuple ya, ini tuple. Kemudian ini match color first, second, dan third ya. Kita match colornya sini, masukkan RGB. Oke, bisa gini ya. Oke, kemudian comparing ya, comparing kita bikin vektor RGB 0 red gitu ya, 1 blue, RGB 2 nya green. Vektor RGB, oke, ini indeks ke 0 ya. 0 itu red gitu ya, yang satunya itu green, blue, RGB ya, B. Yang kedua itu green ya. Kemudian let all have at least 10 ya. Kita looping si vektornya ya. Kemudian jika item 0 nya itu, yang masing-masing item 0 nya itu lebih kecil daripada 10 ya. Nah, ini lebih kecil daripada 10, maka at least 10 nya false ya, not much ya, item satunya. Rednya itu ya, rednya itu nggak banyak red gitu ya. Kalau misalkan I'll have at least 10, oke, semuanya miliki at least 10, maka the each color has at least 10 ya. Jadi ini nggak at least 10 nih ya. Oke, ini kalau kita coba run. Nah gini ya, comparing not much blue, not much green ya. Oke, ini ya yang lebih kompleksnya gini ya. Kalau misalkan kita 10, at least 10 ya kan. Ini kalau kita run lagi, ya semuanya at least 10 gitu ya. Oke, keren. Kita masukkan ke vektor ya, kemudian ini true dulu, oke. Kemudian jika kecil dari 10 ya, untuk setiap vektornya
kemudian set ini jadi false, kemudian not ini ya. Oke, itu aja dulu.